Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rutin rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufiknya dan nikmat-nikmat yang telah diberikan kita sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabat, kemudian sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, yaitu pada malam Rabu minggu pertama, kita bisa meneruskan kajian kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad atau adab-adab seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang semestinya sebelum kita memulai, ya, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, salinglah kalian menasihatkan, mengingatkan, fa inna dzikra, sungguh dalam peringatan itu tanfaul mu'minin, ada apa? Manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka yang pertama-tama datangnya kita di sini, kita perbaiki apa? Perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita, kita keluar rumah, kita sampai sini, semuanya itu kembali kepada niat. Kalau niat kita setengah-setengah, yaitu pahalanya juga setengah-setengah. Kalau niat kita di sini nyari gorengan setelah apa? Nyari gorengan setelah kajian, yaitu pahalanya ya mendapatkan apa? Mendapatkan gorengan. Kemudian kalau niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluar rumah sampai kita kembali, maka juga akan apa? Mendapatkan apa yang kita inginkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Barangkali tadi kita keluar rumah niatnya itu kok masih sukar atau bukan untuk ilmu, ya. Siapa tahu ada yang ingin keluar rumah mau ziarah ke tempatnya Mas Agus contohnya, ingin ziarah atau ingin berkunjung ke rumahnya Mas Agus. Qadarullah Mas Agus ikut kajian, udah sekalian kajian. Iki piye wong niatnya mau silaturahmi, mau ziarah, kok malah disuruh ikut kajian. Nah, akhirnya apa? Ya semuanya kita niatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya yang setengah-setengah kita niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan rubba amalin saghirin tu'adzimhu niyah, betapa ada amalan kecil karena niatnya besar maka pahalanya juga besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, dan ada juga amalan kecil tapi karena niatnya yang besar akhirnya mendapat apa? Pahala yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita ini belajar apa? Belajar buku adab atau kitab adab. Maka yang perlu diketahui bukan berarti orang yang duduk di sini itu paling mengerti adab atau orang yang paling beradab, itu juga bukan. Bukan berarti orang yang duduk di sini ini paling beradab. Bukan juga. Pasti di sana pasti ada kekurangan, dan kita di sini bukan apa-apa, kita belajar bersama. Karena apa? Jangan sampai tatkala kita menuntut ilmu kok mendengarkan
kekurangan ya, kekurangan dari apa? Pemateri, atau mungkin tatkala kita belajar kita melihat kekurangan dari guru, kemudian kita jadikan ilah atau dalil, ya gimana toh kita belajar ingin berbuat baik malah lihat pematerinya seperti ini, kemudian udah kalau gitu nggak usah belajar sekalian. Itu juga jangan. Maka hal yang kecil jangan sampai menjadi apa? Menjadi dalil atau dalih untuk kita melupakan semuanya itu. Jangan. Terlebih kita kayaknya kemarin ada judul apa? Judul kajian yang sangat menarik. Bagaimana sikap yang disampaikan Ustaz Ihsan kalau tidak salah ya. Bagaimana menyikapi kesalahan seorang guru nih, leres nih. Menyikapi seorang guru. Maka sebagaimana perkataan yang disampaikan ya, man talaba akhon bila aibin fala akhon lahu. Barang siapa mencari saudara, mencari teman yang tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, maka dia tidak akan memiliki teman selama-lamanya. Karena kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu pasti berbuat kesalahan, pasti dia bermaksiat. Sahabat saja begitu ya. Sahabat saja begitu, tidak maksum, apalagi kita akan. Tapi siapa yang salah, yang paling baik adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 4 minas sa'adah, 4 yang menjadi hal kebahagiaan tatkala ia berdosa, maka dia langsung apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama maka kita luruskan niat kita. Yang kedua untuk selalu bersemangat mencari adab, bukan berarti orang yang duduk di sini orang yang paling beradab, tidak. Tapi kita sama-sama mengkaji. Kalau kita menginginkan suatu qudwah, maka cukuplah qudwah kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan telah terdapat di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Uswatun hasanah, yaitu adab yang bisa kita tiru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu ya. Untuk menyingkat waktu, kemarin kita sudah sampai babu birril ummi yang ketiga, benar ya? Babu birril ummi. Babu birril ummi. Barakallahu fikum. Sekedar kita murojaah sedikit ya, agar tidak lupa. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya seorang wanita itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Seorang perempuan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Kalau kita mengikuti adat ya, terkadang kita ini dikit-dikit suruh pakaian ini, dikit-dikit suruh beradab ini, kembalinya kepada orang Arab. Nah, kalau kita kembali kepada orang Arab, kalau kita melihat budaya seorang Arab, orang Arab terdahulu ya, orang Arab terdahulu itu apa? Ketika mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab terdahulu, tatkala istri mereka melahirkan perempuan, maka disuruh apa? Mereka menyuruh membunuhnya. Akhirnya datanglah Islam untuk menjaganya. Kemudian martabat wanita ini dinaikkan. Bahkan kita ini sedang belajar keutamaan para wanita. Bahkan nanti kita akan bahas, ada seorang mau nikah nih. Mau nikah, dia ngelamar, qadarul cintaku bertepuk sebelah tangan. Dia ini melamar, dia cinta kepada wanita ini, tapi wanita ini tidak menyukainya dan menolak lamaran ini. Kemudian datanglah laki-laki lain ke wanita ini. Lah, kok diterima? Akhirnya laki-laki tadi cemburu, membunuh wanita ini. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menyampaikan kejadiannya, aku telah ini dan wanita tadi aku bunuh. Apakah aku bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Apakah kamu masih memiliki ibu? Kemudian nanti akan kita bahas bahwasanya kalau engkau masih memiliki ibu, berbaktilah kepada ibumu. Bayangkan, dosa sebesar membunuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertobatnya menyuruh berbakti kepada seorang ibu. Tentunya ibu itu perempuan atau laki-laki. Nah, ini termasuk termasuk keutamaan seorang perempuan. Kita memasuki atau murojaah ya. Alhamdulillah kita kemarin telah membacakan hadis haddatsana
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala ummak qultu man abar qala abaka tsummal aqrab fal aqrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, siapa yang aku harus harus berbakti kepadanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dijawab berapa kali? 3 kali. Baru setelahnya, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abaka. Kemudian siapa? Ayahmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian berbaktilah kepada orang yang paling dekat dari kamu. Setelah ibu, ayah, kemudian berbaktilah kepada orang yang paling dekat denganmu. Siapa itu? Secara berbakti kepada al-aqrab di sini. Al-aqrab di sini pertama yang dimaksud al-aqrab yang terdekat adalah jalur nasab. Terdekat karena jalur nasab. Terdekat karena jalur nasab. Yang kedua, al-aqrab di sini bisa dikatakan al-aqrab dari rumah kita, yaitu siapa? Tetangga. Karena di sana ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, begitu juga dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Tetangga di sini siapa? Tentunya orang yang paling dekat dengan rumah kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, tetanggaku ini banyak ya Rasulullah, tetangga rumahku ini banyak. Siapa yang paling utama yang aku harus berikan sebuah kebaikan? Orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Jadi tetangga itu terkadang banyak ya, terkadang banyak, ada ini ada itu. Siapa yang paling patut, yang paling afdol, paling utama aku berikan kebaikan? Orang yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Barakallahu fikum. Jadi di sini al-aqrab fal aqrab. Kemudian kemarin juga kita telah sampaikan ada permasalahan ya, para ulama sepakat hukumnya wajib mentaati orang tua dalam perkara apa? Udah kita sampaikan atau belum? Dalam perkara mubah. Maka hukum wajib mentaati orang tua dalam keadaan mubah. Apa itu mubah? Mubah itu ya, kalau kita kemarin mengatakan ada 5, wajib, lawan kata wajib haram, lawan kata sunnah adalah makruh, kemudian yang terakhir ada mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Al aslu fil asya al ibahah, hukum sesuatu pada asalnya itu adalah mubah sampai ada apa? Dalil yang mengharamkan. Jadi yang pertama adalah apa? Permasalahan yang pertama, para ulama sepakat hukumnya wajib mentaati orang tua dalam perkara mubah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau menyuruh meninggalkan perkara sunnah? Jadi ada orang tua suruh meninggalkan perkara sunnah, bagaimana hukumnya? Sudah kita bahas belum atau sudah ya? Sudah. Masalah yang pertama sudah, yang tengah belum, yang terakhir apa? Wis ngikut aja. Wis ngikut aja. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi kalau udah ada yang ngomong sudah, berarti insya Allah dihukumi sudah. Kemudian dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ya, setelah mereka sepakat dalam beberapa contoh permasalahan berikut. Jadi kemarin kita sepakat bahwasannya apa? Bila mana orang tua memerintahkan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya apa? Untuk tidak ditaati. La ta'ata lil mahluki fi maksiyati al khaliq. Kemudian yang kedua, boleh tidak mentaati orang tua bila mana ya, boleh tidak mentaati orang tua bila mana membawa kemadharatan yang nyata. Sebagaimana dikatakan la dharara wala dirar. Tidak membahayakan. Para ulama di sini berbeda pendapat arti dharara wala dirar. Sudah kita sampaikan kemarin ya perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, la dharara wala dirar. Dharar artinya apa kemarin? Sudah ya, sudah kita bahas ya? Atau belum? Kalau belum ya kita nggak cepat-cepat murojaahnya.
Sudah atau belum? Belum. Belum. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, tadi yang pertama kita sepakat bahwasannya kita tidak boleh mentaati orang tua bila mana orang tua memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, jangan sholat 5 waktu. Maka tentu ini apa? Tidak ditaati. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat apa? Tidak mentaati orang tua bila mana perintah itu membawa kemadharatan yang nyata. Sebagaimana dikatakan la dharara wala dirar. Para ulama berbeda pendapat. Apa maksud la dharara wala dirar? Kalau kita belajar bahasa Arab, dharara wala dirar itu artinya sama. Tidak membahayakan dan tidak membahayakan. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjabarkan bahwasannya membahayakan di sini dororo itu memiliki arti, diroro itu juga memiliki arti. Maka dororo la dororo sebagaimana yang disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan memberikan dororo itu memberikan madharat tanpa tujuan. Memberikan madharat tanpa tujuan. Yes, pokoknya iseng-iseng tapi memadharatkan. Iseng-iseng tapi apa? Memadharatkan. Contohnya ada rel ya, ada rel kereta. Biasanya kalau orang-orang nongkrong di rel itu apa? Naruh batu rel. Itu termasuk dharar atau tidak? Tujuannya apa? Yes, pokoknya naruh aja gitu. Pokoknya naruh saja. Kebetulan dulu ada kejadian ya, kita naruh-naruh waktu kecil dulu. Kita naruh-naruh di batu di rel ya, di rel qadarullah apa? Banyak, batunya banyak. Di rel itu kita naruh batu banyak qadarullah sampai keretanya itu berhenti. Sampai keretanya itu berhenti akhirnya ya apa? Ya marah-marah. Ya marahnya. Kalau kita ditanya apa? Ya nggak tahu, iseng aja. Nah, iseng aja. Ini yang dimaksud apa? Membahayakan tanpa tujuan. Membahayakan tanpa tujuan. Atau contoh lainnya ada kasus yang kemarin mungkin masuk berita ya, kelitih, kelitih ya, benar, kelitih. Kemudian masuk berita, kemudian ada yang ditangkap masih muda-muda, ya namanya muda umur yang pengen nyoba, pemikirannya belum matang, namanya pemuda yang masih umur remaja, orangnya itu apa? Ya secara psikologi seumuran segitu hanya orang yang pengen nyoba. Akhirnya di jalan nyegat orang, cuman bacok-bacok. Ketika ditanya apa tujuanmu? Ya nggak ada tujuan, ya pengen apa? Nyoba saja. Itu maksudnya apa? Madharat, memberikan madharat yang tidak ada tujuannya. Ya, tidak ada tujuannya. Ya sama ya. Barangkali ada orang-orang pondok pesantren di sini, orang-orang remaja, karena orang masuk pesantren itu biasanya dari SD sampai SMA, kan masih umur remaja ya, masih umur remaja. Biasanya ya kalau dipikir-pikir ini orang pondok nimba ilmu agama kok masih apa? Kadang kabur, kemudian apa? Kadang kabur, kadang ini dan itu. Ya namanya umur remaja. Umur remaja itu masih umur apa? Pengen nyoba. Ya ini yang dimaksud apa? Memberikan madharat tanpa tujuan. Yang kedua, diror itu sama madharat. Artinya sama madharat. Tapi apa? Madharat dengan tujuan. Madharat dengan tujuan. Contohnya datang kepada dukun. Mbah, apa? Ada yang bisa dibantu gitu. Lah ini tetangga ini kok kaya terus, saya pengen apa? Pengen tetangga ini miskin gitu. Nah ini apa? Ada tujuan, memberikan madharat karena ada tujuan. Dan insya Allah yang kedua ini apa? Yang kedua ini insya Allah bisa dipahami. La dharara wala dirar, tidak membahayakan. Dharar dan dirar itu sama, tapi semuanya memiliki arti yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian berkaitan dengan yang ketiga juga, abaka tsummal aqrab fal aqrab. Al aqrab fal aqrab di sini kemarin setelah kajian ya,
Kemarin ada pertanyaan yang bagus ya, ada pertanyaan yang bagus. Kemudian di sini juga akan kita jelaskan summal aqrab fal aqrab. Kemudian orang yang terdekat dan yang paling dekat itu maksudnya apa? Di sini kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berbakti atau berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan kita? Contohnya di dalam ilmu waris ya, di dalam ilmu waris paman dari bapak itu masih mendapatkan waris bila mana apa? Anaknya atau di atasnya tidak ada penghalangnya. Bila mana di atasnya tidak ada penghalang. Penghalang itu contohnya apa? Ada anak. Bila mana bapak meninggalkan satu anak laki-laki dan satu paman, maka paman ini tidak mendapatkan. Karena apa? Semuanya diambil oleh anak. Tapi tatkala tidak ada anak, kemudian ada anak perempuan, paman bisa dapat atau tidak? Bisa dapat. Itu kalau kita menerapkan ilmu waris. Padahal kalau dihitung-hitung, loh kan masih ada anak perempuan, kenapa kok paman dapat? Dalam syariat paman itu sebagai pengganti ayah kita dalam hal menafkahi, dalam hal menjadi wali juga. Wali tatkala kita menikah, siapa yang bisa menjadi wali tatkala bapak kita tidak ada atau kita tidak memiliki saudara laki-laki? Paman kita. Yang kedua, paman kita juga apa? Tatkala ayah kita tidak ada ya, ayah kita tidak ada, siapa yang menjadi tanggung jawab menafkahi anak? Yaitu paman kita. Itu pada asalnya. Ya, itu pada asalnya. Kemudian dikatakan al-aqrab fal aqrab tadi. Atau nanti akan kita jelaskan. Jadi apa? Kita ini disuruh apa? Disuruh berbakti kepada orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan dalam sedekah saja ya. Dalam sedekah, urusan sedekah kita memberikan uang atau kita memberikan bantuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa? Kalau engkau bisa membantu, ya bantulah orang yang paling dekat denganmu. Bantulah orang yang paling dekat denganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhdul mukil wabda biman ta'ul. Kalau kalian ingin sedekah, apa? Sebaik-baik orang yang sedekah adalah orang tatkala dia memiliki harta yang sedikit. Wabda biman ta'ul, dan mulailah kalau kalian ingin bersedekah, mulailah dari orang-orang biman ta'ul, orang-orang yang terdekat. Contohnya, alhamdulillah kalau kita kaya ya, Allah berikan rezeki kepada kita, urusan dunia terbuka, kemudian ada paman kita ini apa? Paman kita ini kekurangan. Atau enggak usah paman kita. Contohnya kita anak pertama, kita masih memiliki adik yang qadarullah semua apa? Sudah berkeluarga. Maka kalau kita mendapatkan kelapangan rezeki, lebih baik engkau sedekahkan kepada orang yang terdekat. Orang yang terdekat dibanding orang jauh. Di sana benar ada orang miskin yang membutuhkan, benar, tapi di dekatmu juga ada orang yang membutuhkan. Ada orang yang membutuhkan. Begitu juga qadarullah ya, bila mana ada orang yang sudah berkeluarga, antara suami dan istri. Suami bekerja, istri juga bekerja. Qadarullah istrinya lebih apa? Lebih kaya daripada suami. Ada atau tidak? Banyak. Banyak. Barakallahu fikum. Enggak usah jauh-jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah sama siapa? Khadijah. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu pegawainya siapa? Pegawainya Khadijah ya. Rasulullah itu pegawainya Khadijah. Kemudian apa? Akhirnya kemudian akhirnya suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifatnya yang jujur, amanah. Akhirnya apa? Dinikahinya. Maka begitu juga Khadijah lebih kaya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Islam itu apa? Harta suami dipisah, harta istri dipisah ya. Harta istri dipisah, harta suami dipisah. Kalau itu kembali kepada syariat, jangan dicampur. Maka dalam Islam itu apakah ada harta bersama? Tidak. Maka kalau bisa ya harta istri itu dipisah, harta suami ya dipisah. Ya, harta istri dipisah sehingga tatkala istri meninggal, maka itu masih ada warisan atau tidak ada warisan? Tetap ada warisan. Jadi harta istri dipisah, harta suami
pisah. Barakallahu fikum. Jadi bahkan dalam urusan sedekah aja ya, urusan sedekah aja kita suruh apa? Melihat orang-orang yang terdekat. Sebelum kita sedekah kepada yang jauh, kita lihat tetangga kita. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut atau bahkan berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah tadi. Dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini dinar. Aku ini memiliki apa? 1 dinar. Aku ini memiliki 1 dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, udah kalau kamu memiliki 1 dinar, udah sedekahkan untuk siapa? Dirimu sendiri aja. Nggak usah sedekahkan ke yang lain. Bahkan ke diri sendiri itu termasuk sedekah. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, indi akhor, aku memiliki apa? Saya dengan 1 dinar ini itu cukup bagiku dan cukup untuk orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala tasaddaq bihi ala waladika. Kalau 1 dinar tadi cukup buatmu, ya sudah, kamu sedekahkan kepada siapa? Dirimu. Pakai 1 dinar ini untuk kebutuhanmu. Kalau kok masih ada sisa, sedekahkanlah kepada orang yang dekat denganmu. Siapa? Anaknya. Fatasaddaq bihi ala waladiha. Maka sedekahkanlah 1 dinar ini kepada siapa? Kepada anakmu. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, indi ahor. Dengan 1 dinar itu aku pakai untuk aku masih cukup. Kemudian anakku masih cukup. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fatasaddaq bihi ala khadimika. Maka dengan 1 dinar itu, kalau anakmu sudah engkau sedekahkanlah kepada siapa? Pembantumu. Jadi dengan hadis ini kita disuruh sedekah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian juga ya, di antara keutamaan kita sedekah dengan orang yang paling dekat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Bahwasannya sedekah kepada orang miskin itu ya nilainya satu sedekah. Was-shadaqatu 'ala dzirrahimi isnatan, dan bersedekah kepada kerabat kita, kepada siapa? Saudara kita, itu pahalanya 2. Pahalanya berapa? Pahalanya 2. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua adalah pahala sedekah 1. Yang kedua pahala silaturrahmi. Barakallahu fikum. Sedekah kepada orang miskin itu pahalanya 1, yaitu pahala sedekah. Kalau kita bersedekah dengan kerabat kita, orang yang terdekat dengan kita, maka sedekahnya itu 2. Sedekah, pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua siapa? Pahala kita bersilaturahmi. Karena terkadang ada ya, nggak usah jauh-jauh. Terkadang kakak sama adik, bapak sama anak ya, terkadang ada masalah. Itu hal biasa atau tidak biasa? Biasa ya, biasa. Tahu-tahu kita kasih sedekahin. Maka yang pertama atau yang sebelumnya itu marah-marahan, bingung juga ini, tumben aman ya, kok ini adik saya sedekah, atau wah kok tumben aman ini, kok tumben amat. Yang sebelumnya saling marah-marahan, kalau kita sedekahin apa? Akhirnya hatinya luluh. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan sedekah, 1 sedekah ya, 1 sedekah, pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahmi, pahala tali silaturahmi. Barakallahu fikum. Dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahabbu, salinglah kalian apa? Memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Maka kita ke kerabat ya, terkadang karena kita sama-sama kerabat ya, sama-sama kerabat ya, hal biasa. Kadang-kadang ada masalah itu hal biasa, karena selama kita di dunia pasti akan apa? Dihadapkan dengan masalah. Nggak ada kok orang hidup tanpa masalah, itu juga tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki yang keempat ya. Yang keempat, haddatsana qala muallif rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala ahbarana Muhammad ibni Ja'far ibni Abi Katsirin qala ahbarani Zaidu ibnu Aslam an Atha ibni Yasarin an ibni Abbasin
Annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahalli min taubatin qala ummuka hayyatun qala la qala tub ilallah azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu ibna abbasin lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lam amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disampaikan oleh Sa'id bin Abi Maryam, kemudian ia mengatakan telah mengabarkan siapa? Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala ahbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu atahu rajul. Jadi Ibnu Abbas itu didatangi oleh seseorang. Kemudian seseorang tadi mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan." Aku telah apa? Melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Akan tetapi wanita yang aku khidbah tadi ya, yang aku datangi tadi qadarul apa? Menolakku. Wa khatabaha ghairi, kemudian setelah cintaku ini ditolak, akhirnya datang laki-laki lain kepada wanita ini. Fahabbat an tankihahu, qadarullahnya wanita ini yang tadi dilamar oleh orang tadi tidak mau, dilamar orang ini malah mau. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, kemudian aku ini apa? Ghirtu, aku ini cemburu. Faqataltuha, kemudian aku membunuh siapa? Membunuh wanita tadi. Fahalli min taubatin, kemudian laki-laki tadi menyampaikan kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, apakah aku ini memiliki taubat? Apakah aku ini bisa taubat karena aku telah membunuh siapa? Seorang wanita yang mana aku lamar malah aku ditolak." Qala ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak, ibuku sudah apa? Kemudian orang tadi ya mengatakan, tidak, ibuku sudah apa? Ibundaku sudah meninggal. Qala tub ilallah azza wa jalla, maka bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, kemudian engkau bertakarublah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa? Sesuai kemampuanmu. Fadhahabtu fas'altu Ibna Abbas, maka kemudian aku pergi kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa engkau kok bertanya kepada apa? Kepada apakah ibumu masih hidup atau tidak? Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Sungguh aku ini tidak melihat apa? Tidak melihat amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dia berbakti kepada al-walidah, yaitu kepada ibu, ya, bukan bapak dulu tapi kepada ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang di sini yang perlu kita garis bawahi adalah tub ilallah. Yang pertama di sini disebutkan apa? Sudah membunuh ya. Membunuh itu adalah di antara dosa yang termasuk besar. Membunuh termasuk dosa besar. Kecuali membunuhnya karena apa? Illa bihaqin, kecuali memiliki hak. Contohnya kisos, atau kita dalam jihad itu kita membunuh boleh atau tidak boleh? Boleh, karena itu dengan hak. Nah, ketika membunuh tanpa hak ini termasuk dosa-dosa besar. Nah, di sini di sini ya, apakah aku masih bisa bertobat? Kemudian malah disampaikan apa? Apakah kamu masih memiliki ibu? Maka kalau dilihat di sini betapa tingginya derajat seorang perempuan atau seorang ibu. Untuk apa? Menghapus dosa-dosa ini. Kemudian qadarullah ibuku sudah meninggal, akhirnya apa? Suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakarublah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat, jauhi larangan-larangannya, dan bertakarub kepada Allah sesuai kemampuan. Barakallahu fikum ya, sesuai kemampuan. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok di sini dikatakan mastata'ta?
sesuai kemampuan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida nahaitukum bisyai'in fajtanibuhu." Tatkala Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala melarang sesuatu, faida nahaitukum bisyai'in fajtanibuhu, maka apa? Bukan utruku, tetapi apa? Ijtanibuhu. Apa? Bukan hanya ditinggalkan, tapi apa? Dijauhi. Faida nahaitukum bisyai'in fajtanibuhu. Bila mana Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala itu melarang sesuatu, maka suruh menjauhi. Bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi suruh menjauhi. Maka di sana ada wala taqrabu zina, dan janganlah engkau, bukan suruh meninggalkan zina saja, tapi suruh apa? Meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada zina. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Bukan zinanya saja yang apa? Disuruh meninggalkan, bukan fatrukuhu, bukan fatrukuz zina, tapi apa? Ijtanibu az-zina, suruh meninggalkan, menjauhi perantara-perantara yang apa? Bisa melakukan kepada perzinahan. Akan tetapi kalau dalam urusan perintah, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, maka apa? Datangilah, kerjakanlah sesuai kemampuan. Jadi kalau larangan, suruh menjauhi, bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi suruh menjauhi. Tetapi kalau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, suruh mengerjakan. Mastata'ta, sesuai kemampuanmu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak apa? Membebani di luar kemampuan seorang hamba. Kita sholat, suruh awalnya kita suruh berdiri. Nggak mampu ya apa? Apakah kemudian kita suruh berdiri? Kalau nggak mampu, suruh duduk. Nggak mampu duduk, suruh apa? Berbaring. Nggak mampu berbaring, suruh apa? Hah? Di sholat kan? Nggak mampu berbaring, masih kita bisa sholat secara niat. Mungkin orang itu apa? Sudah tidak bisa gerak ya. Contohnya apa? Ya sudah koma, tapi hatinya ini masih tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadarullah hanya mau gerak, kita tiduran sambil sholat, gerakkan tangan aja nggak bisa, maka sholat dengan niat. Kok niat aja sudah nggak bisa, maka baru disolatkan ya, baru disolatkan. Padahal orang sudah meninggal masih apa? Disuruh mensolatkan. Ini menandakan bahwanya urusan sholat itu apa? Urusan sholat itu sangat besar. Karena dikatakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya sholat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barakallahu fikum. Jadi ini hadis selanjutnya apa? Kalau dalam perintah maka kita suruh mengerjakan sesuai kemampuan kita. Tetapi sebaliknya jika mana itu larangan maka kita suruh menjauhi. Bukan sekedar apa? Bahkan bukan sekedar apa? Tidak melakukan, tapi suruh menjauhi. Barakallahu fikum. Kemudian hadis selanjutnya babu birril ab. Bab berbakti kepada bapak. Kalau tadi ibu terus, sekarang siapa? Sekarang jatahnya bapak atau jatahnya laki-laki. Sebagaimana yang disampaikan di sini, qala mu'allif rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wuhaibu ibnu Khalidin an ibni Syubrumah qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abar qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abaka. Dikatakan dari siapa? Dikabarkan dari Sulaiman ibn Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wuhaib bin Khalid mengabarkan pada kami dari Ibnu Syibrimah. Ia berkata, aku mendengar dari Abu Zur'ah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qila ya Rasulullah man abar, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti, berbuat baik? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummak, kepada ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ummak, kepada ibumu.
Kemudian tadi sahabat tadi pertama bertanya, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" Dijawab lagi yang ketiga kalinya, siapa? Ummak, ibumu. Kemudian bertanya lagi sahabat ini, "Tsumma man?" Qala abaka. Kemudian yang keempat baru menjawab siapa? Baru menjawab ayahmu. Maka hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya, tapi sekarang adalah pembahasan apa? Pembahasan berkaitan dengan birrul au babu birril alab, yaitu apa? Berbakti kepada ayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan yang pertama ya. Jadi kalau zaman jahiliyah dulu, kalau seorang itu melahirkan perempuan, maka anak perempuan ini dibunuh. Kenapa? Karena dahulu beranggapan bahwasannya apa? Bahwasannya ya wanita itu dahulu tidak bisa berperang, tidak bisa mencari nafkah dan lain-lain. Beda halnya dengan laki-laki. Maka kalau kita melihat zaman jahiliyah, justru ini kodratnya ya. Justru ini kodratnya, alias apa? Berarti laki-laki itu orang yang mampu. Maka sekarang jangan dibalik ya. Sekarang jangan dibalik. Maka yang laki-laki dia semangat apa? Semangat bekerja karena ia lebih bertanggung jawab kepada keluarganya. Dia lebih bertanggung jawab kepada keluarganya. Maka di sini tadi setelah ibumu siapa yang aku berbakti? Ibumu. Sekarang jatahnya siapa? Yang selanjutnya adalah kepada ayah. Selanjutnya yaitu kepada ayah. Maka yang patut fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, yang patut kita saling nasihatkan kepada diri pribadi dan kepada sesama. Terkadang seseorang tentunya kita berbakti kepada orang tua, berarti kita sebagai anak. Maka dalam urusan rumah tangga ya, karena ada bapak, ada ibu, ada anak, tentunya ini dalam urusan rumah tangga. Terkadang qadarullah wa masya'a fa'al, terkadang dalam keluarga itu apa? Terjadi penceraian. Ya, perpisahan antara bapak dan ibu. Dan itu adalah urusan antara siapa? Itu termasuk urusan anak atau bukan? Cerainya orang tua, apakah urusan anak atau bukan? Ya bukan, itu antara urusan istri dan suami. Terkadang atau bahkan banyak kita jumpai setelah cerai padahal kita sudah cerai tapi masih apa? Seorang istri mungkin kurang berkata baik kepada mantan suaminya. Kemudian banyak juga seorang suami sudah bercerai masih apa? Masih mengatakan, menyampaikan hal-hal jelek untuk siapa? Istrinya. Padahal itu sudah bercerai. Terlebih lagi itu kepada siapa? Anak kita. Kepada anak kita. Karena terkadang ya namanya anak ya, bisa jadi dia dalam asuhan orang tua dari bapak atau ibu. Terkadang bapak menyampaikan yang kurang baik terhadap ibunya. Jadi urusan pribadi apa? Yang mungkin benar. Terkadang keduanya memiliki hal yang kurang baik. Tapi hal kurang baik ini sudah cukupkan kepada diri sendiri. Jangan diturunkan kepada siapa? Ke anak. Karena apa? Sejelek-jeleknya, ini sudah berpisah ya. Sejelek-jeleknya mantan suamimu, sejelek-jeleknya mantan istrimu, tetapi itu adalah ibu bagi anakmu, itu bapak untuk siapa? Anakmu. Contohnya suami mengatakan, "Alah ini ibu dulu memiliki jelek makanya aku cerai." Sebaliknya, "Alah ini suamiku dulu memiliki perangai yang jelek makanya aku cerai." Sudah itu cukupkan, jangan disampaikan kepada anak. Cukup anak itu sampaikan yang baik. Karena apa? Karena sejelek-jelek mantan istrimu itu adalah ibu bagi anakmu. Apakah kemudian dia nikah lagi, contohnya suami nikah lagi atau istri nikah lagi? Istri berarti memiliki bapak. Apakah kemudian ini bapak anak tadi? Bukan. Tapi bapaknya siapa? Ya mantan suami ibunya. Ibunya siapa anak ini? Ya mantan istri suaminya. Pada intinya, maka kalau kita lihat hadis tadi, siapa yang paling aku berhak berbakti kepadanya? Ayah. Ayah di sini siapa? Mantan
Mantan siapa? Mantan suami istrinya. Maka cukup, yang jelek itu sudah dicukupkan. Karena terkadang ya, masih ingat karena dulu kita pernah praktikum ya, kita pernah praktikum di Pengadilan Agama Jember sana kurang lebih 1 bulan. Masya Allah ya, melihat bagaimana penceraian di pengadilan, di pengadilan seru gitu ya. Kalau kita ngelihat seru karena kita belum mengalami waktu itu. Kok bisa-bisanya sampai sini ya? Akhirnya mengalami beneran. Mengalami, kita sudah berkeluarga, karena berkeluarga itu tidak seindah yang dibayangkan. Benar atau tidak? Karena namanya berkeluarga itu bukan masalah usulan cinta-cinta terus. Terkadang tahu-tahu istri itu ngambek tanpa sebab. Ya. Begitu juga tadi, yang mungkin seorang istri tahu-tahu ini gimana suami. Begitu juga suami, itu hal biasa. Bukan kok cinta terus, itu juga tidak. Kenapa? Likuli amalin syirrah wa likuli syirratin fatrah. Dalam urusan dunia itu pasti ada naik turunnya. Maka orang yang pacaran itu kok kayaknya enak terus, kenapa? Itu bukan hakikatnya bukan hakikatnya keluarga. Belum merasakan ketika kita sudah keluarga deterjen habis, listrik habis, minyak habis, sekarang BBM tambah naik. Nah, kalau orang pacaran tidak merasakan ini ya, makanya kalau kalian pengen beneran maka langsung nikah ya, langsung nikah. Barakallahu fikum. Maka yang perlu dinasihatkan tadi ya, karena ini banyak terjadi di masyarakat, ketika suami istri sudah pisah, tetap berikan yang terbaik untuk anak. Kekurangan antara suami istri sudah ditutup, cukup bagimu dan bagi istri tadi. Adapun kepada anak, maka sampaikanlah yang terbaik. Nak, ibumu itu orang yang terbaik, walaupun dalam hatinya mengatakan apa? Nah, begitu sebaliknya. Nak, bapakmu itu orang yang terbaik. Dimotivasi seperti itu. Karena apa? Sampai akhir hayatnya seorang anak tadi, ya bapaknya siapa? Mantan ibu tadi. Sampai akhir hayat pun tadi mantan istrinya itu siapa? Ibunya. Maka jangan sampai sudah pisah ditambah menyampaikan kepada anak, nak, bapakmu dulu gini, udah kamu nggak usah berbakti, dosa besar. Kenapa? Rasulullah SAW yang menyampaikan sendiri. Begitu juga dengan seorang suami, nak, ibumu dulu gini, jangan kayak ibumu ya. Mohon maaf, sampai-sampai kalau itu, mohon maaf ya, kalau sampai-sampai sekiranya ibu tadi menjadi pezina, sudah, tutupilah aibnya. Tutupilah aibnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu umati mu'afa. Sungguh umatku ini, kesalahan umatku ini mu'afa, termaafkan. Kecuali siapa? Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang berterus terang ya. Contohnya, kita ini tobat. Kita ini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih masa lalu yang masa lalu yang kelam. Tatkala kita tobat, sudah cukup. Kita sudah cukupkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal aib kita, dosa-dosa kita tutup. Biar Allah, maka tidak perlu diungkit lagi. Bahkan contohnya, pernah ada sebuah pertanyaan. Sebelum ia nikah, qadarullah ia telah berzina. Ya, telah berzina. Ada pertanyaan, kemudian dia menikah lagi, kebetulan alhamdulillahnya mendapatkan wanita yang solehah. Kemudian bertanya, apakah aku perlu menyampaikan dosa ini kepada istriku? Perlu disampaikan atau tidak bahwasanya dia itu pernah zina sebelumnya? Sebelum nikah ini aku pernah menzinai seorang wanita. Perlu disampaikan kepada istrinya sekarang atau tidak? Tidak, cukup dia dengan Allah Subhanahu, udah tutup aibnya ya. Kalau ketahuan berarti ya masuk ke hukum syariat. Alhamdulillah kita di sini bukan syariat Islam ya. Kalau kita berzina dan ada saksi-saksinya, maka kita dicambuk atau dirajam. Kalau dia belum menikah, kan tadi belum menikah, berarti dicambuk. Kalau dia sudah menikah kok zina ketahuan dengan saksi-saksinya, maka dia dirajam. Itu kalau dengan pakai hukum syariat. Maka sesuatu dosa, kita ini sudah melakukan dosa ya, sudah melakukan dosa, hal-hal yang mungkin dimurkai Allah, sudah ditutup. Bahkan seperti kejadian tadi ya, dia berzina, sebelum dia nikah itu dia berzina. Qadarullah, alhamdulillah dia menikahi wanita yang soleh, sudah tidak perlu diceritakan kepada istri. Tobat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
kullu ummati mu'afa. Sungguh kesalahan umatku ini sudah aku tutupi, sudah aku maafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang terang-terangan, bukan terang-terangan di sini kemudian dia dosa lagi, tidak, tapi apa? Termasuk terang-terangan, yaitu menceritakan. Wah, aku itu gini-gini dulu aku tuh gini-gini, aku tuh gini-gini. Ini termasuk apa? Termasuk menceritakan, karena pada asalnya Allah itu sudah menutupi apa? Kesalahan kita, dosa-dosa kita. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Maka nasihat tadi, sekalipun kita sudah berpisah ya, tetap jaga nama baik mantan istri kita atau mantan suami kita, karena itu adalah siapa? Itu adalah ibu atau bapak dari anak-anaknya. Maka jangan sampai apa? Jangan sampai aib-aib yang sudah ada dilaporkan kepada anak. Sudah cukup ya, kita sudah bercerai, maka tatkala kita menggunjingnya, menyampaikan hal yang jelek, itu termasuk apa? Ghibah. Ya, itu termasuk ghibah, cukup. Karena ini banyak yang terjadi ya, terjadi di masyarakat. Sampai kapanpun ya itu adalah ibunya bagi anak, sampai kapanpun itu adalah bapak bagi anak. Jangan sampai malah nanti kebalik, sudah berpisah, kemudian qadarullah ibu nikah lagi, kemudian anak tadi malah dibimbing ibunya lebih berbakti kepada ayah tirinya daripada ayah aslinya, atau sebaliknya, malah bapak membimbing lebih berbakti kepada ibu tirinya dibanding ibu aslinya. Jangan ya, jangan, karena sampai kapanpun namanya nasab itu tidak berubah ya. Nasab itu tidak berubah sampai mbok nikah 5 kali 3 kali, ya nasab itu tidak akan berubah. Makanya termasuk ya, zina itu termasuk perusak nasab. Karena apa? Tatkala contohnya lahir ya, belum ada ikatan nikah, anak lahir, maka nasabnya kepada siapa? Kepada ibunya. Maka jangan sampai merusak nasab. Barakallahu fikum. Jadi itu hadis yang kelima, babu birril bab berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Kemudian kita lanjut hadis yang keenam. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala ahbarana Abdullah qala ahbarana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu atahu rajulun nabiyallah faqala madza ta'muruni faqala birra ummaka thumma ada faqala birra ummaka thumma ada faqala birra ummaka thumma ada ar-rabi'ah faqala birra abaka. Dikabarkan dari Bishr ibn Muhammad, ia menyampaikan, dikabarkan dari Abdullah qal, dia mengatakan ahbarana, dikabarkan Yahya bin Ayyub qala, kemudian ceritakan dari Abu Zur'ah an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, ma ta'muruni, ya Rasulullah, kamu ini ya, Anda ini atau panjenengan ini memerintahkan kepadaku apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada siapa? Berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kemudian menanya lagi, faqala birra ummak, kemudian berbaktilah kepada ibumu. Kemudian tanya lagi, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Birra ummak, kemudian berbakti kepada ibumu. Kemudian yang keempat baru siapa? Birra abaka, kemudian berbaktilah kepada ayahmu. Jadi semuanya hadis ya, semuanya hadis mengatakan ada keutamaannya seorang wanita. Ada keutamaan seorang wanita ya, karena disebutkan sampai 3 kali. Dan seorang ibu itu tidak lahir kecuali dari siapa? Dari perempuan atau wanita, nggak mungkin dari laki-laki. Maka di sini setelah kita berbakti kepada ibu, yaitu setelahnya siapa? Kepada bapak kita. Selagi kita masih memiliki ibu, selagi kita masih memiliki bapak,
apapun keadaannya ya, karena terkadang mungkin bapak kita zalim atau mungkin bapak kita ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya kita berbakti itu tidak lepas. Tidak lepas. Bahkan diceritakan ya, ada sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadarullah, ibunda beliau itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak beragama Islam. Kemudian ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas ya, tahu bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini Muslim. Akhirnya ibundanya tadi mengatakan, "Ya Sa'ad, aku memerintahkanmu untuk kembali kepada agama siapa? Agama sebelumnya. Agama nenek moyang ya. Kepada agama nenek moyang. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tahu bahwasannya ini termasuk termasuk perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibundanya mengancam, "Ya Sa'ad, kalau engkau sampai tidak murtad atau kembali kepada agama sebelumnya, aku tidak akan makan selama-lamanya. Tidak akan makan, tidak akan minum sampai Sampai engkau meninggalkan agamamu tadi." Bagaimana kalau seperti itu? Apakah kemudian Saat murtad atau bagaimana? Dan bagaimana kita ini berbakti kepada ibunda seperti itu tadi? "Ya Saat, aku tidak mau makan, tidak mau minum sampai meninggal kecuali engkau balik kepada agama sebelumnya." Maka benar. Akhirnya satu hari tetap ya, ibunda tadi tidak mau makan dan minum. 2 hari ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan dan minum. Bukan berarti kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya, karena udah tahu tidak ada la ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq, tidak ada ketataatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan Kemudian kita meninggalkan berbakti kepada orang tua. Mungkin orang yang tidak memiliki ilmu akan mengatakan, "Ya wis Bu, ramangan ya ramangano, orang ngombe ya orang ngombe yo," gitu kan, dikandani ngeyel. Bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Bukan berarti kita la ta'ata li makhluk, tidak ada ketaataan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah kemudian kita ngomong seenaknya. Ya sudah Bu, enggak makan ya tinggal enggak makan, minum enggak minum, mati ya tinggal mati. Bukan seperti itu. Tapi apa adabnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas? Kemudian ia menyampaikan kepada ibundanya dengan bahasa yang paling baik. "Wahai ibundaku, ya, mohon maaf sudah aku sampaikan bahwasannya bahwasannya aku tidak bisa tidak mentaati perintahmu. Karena Karena keyakinan seperti ini tidak bisa dirubah." Dengan bahasa halus. Akhirnya ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya luluh. Akhirnya baru mau makan dan minum karena tahu walaupun diancam tidak makan tidak minum tetap Sa'ad Abi Waqqas ini tidak mau meninggalkan agamanya. Ya, jadi pada intinya ya, tatkala kita tahu agama, tatkala kita melihat orang tua kita kok masih kufur ya, atau mungkin berbuat zalim ya, atau jauh dari agama, kita balas dengan yang baik. Bukan berarti malah kita balas dengan yang jelek. Contohnya mungkin orang tua kita tidak sholat, "Mak, lebu neraka loh mak nanti." Ya, bukan seperti itu, tapi dengan dengan bahasa yang lembut ya. Sampaikan dengan bahasa yang lembut. "Alah mbuh, bapak ibuku piye ora sholat." Bukan seperti itu. Siapapun beliau ini tetap siapa? Orang tuamu. Pakai bahasa yang halus ya. Pakai bahasa yang halus, bil hikmah wal mau'idah al hasanah. Ya, kita berdakwah dengan dengan sebaik-baiknya, dengan sehikmah-hikmahnya, terutama itu kepada orang tua kita yang mungkin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendoakan kepada siapa? Mendoakan kepada orang tua kita, terutama dalam waktu-waktu yang mustajab. Bisa enggak Allah merubah? Bisa. Mungkin kita ini hanya berikhtiar. Kita berdakwah itu hanya menyampaikan. Rasulullah SAW disuruh hanya menyampaikan, bukan harus kamu menerima atau harus kamu mengikuti. Tidak. Rasulullah SAW itu perintahnya dari Allah hanya suruh menyampaikan. Begitu juga dengan kita. Balighu anni walau
ayah. Sampaikan, walau kita mungkin tahu satu ilmunya, kita sampaikan. Urusan menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Makanya di antara yang mahal itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan doa, dan kita harus yakin doa seorang muslim itu pasti enggak? Pasti terkabulkan, kecuali ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Makanan haram, pakaian haram, ya, makanan haram, pakaian haram, maka itu termasuk penghalang-penghalang doa, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Karena doa seorang muslim itu pasti terkabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan langsung. Engkau doa apapun langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Allah itu ganti yang lebih baik. Itu yang kedua. Bukan berarti tatkala kita berdoa itu kita gimana ya, berdoa tapi Allah tidak pernah mengijabahi. Bukan tidak pernah mengijabahi, tapi apa? Allah ganti yang lebih baik. Karena Allah yang Maha tahu. Kemudian yang ketiga apa? Sudah pernah kita sampaikan. Yang ketiga apa? Disimpan atau diakhirkan di kapan? Di akhirat nanti. Jadi doa seorang muslim itu pasti diijabahi. Lah setan aja diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Syaitan itu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sebuah apa? Meminta kepada Allah, ya Allah, oke, aku ini engkau apa? Engkau masukkan ke dalam neraka. Tapi saat meminta satu permintaan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa? Tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan, yaitu sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda manusia mencari teman-teman sehingga bisa masuk neraka. Maka jangan lupa, tatkala mungkin kita ikhtiar sudah, barangkali kita ini ada yang lupa, yaitu apa? Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah 1 jam ya, sudah 1 jam mungkin kita cukupkan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu bab birri walidehi wa indolama, bab berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita berbuat zalim kepada kita atau berbuat zalim kepada agama. Barangkali ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Barangkali setelah penutupan ana juga langsung pamit untuk kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.